Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita dapat hadir pada acara kegiatan guru pada sore yang berbahagia ini dengan materi diseminasi budaya positif. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 4 Pontianak, yang kami hormati pemateri, pemakar acara, lalu Ibu Penggerak Ibu Meki Rosilawati STMT. Semua marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai hormat kita kepada bangsa ini. Nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya kita dengarkan arahan sekaligus membuka secara resmi dignasi budaya positif yang disampaikan oleh Kepala Satuan Pendidikan pada yang menghormati Kepala SMK Negeri 4 Pontianak, Bapak Dr. Andas Rohadi Solianto Kadisel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera kita semua. Yang saya hormati Pak Fahmi, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pertama-tama melihat kami puji dan syukur dari Allah SWT sebagai Maha Kuasa karena pada siang hari ini kita bisa ketemu untuk sama-sama mendengarkan atau mendapatkan pengalaman tentang budaya positif yang mungkin akan disampaikan oleh Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya tidak banyak memberikan arahan. Intinya pada kegiatan siang hari ini Bapak Ibu sekalian, guru ini seperti guru sekarang melakukan guru penggerak. Jadi tugasnya salah satunya adalah menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Nanti mari kita sama-sama Bapak Ibu dengarkan, mungkin nanti bisa boleh ditanyakan diskusikan. Mudah-mudahan kesempatan ini Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan sesuatu yang baru, yang mana guru penggerak ini adalah selalu update dengan tentang kurikulum kita. Salah satunya adalah budaya positif. Budaya positif itu Bapak selalu melihat secara harfiah namanya budaya positif. Jadi budaya positif itu sebenarnya bukan masalah setelah dapat materi lalu kita paham materinya, tapi aplikasinya, pelaksanaannya, penggunaannya semua. Banyak hal yang Bapak Ibu diharapkan menjadi virus atau yang akan mengeluarkan budaya positif yang positif apa saja, banyak sekali. Nah, Bapak Ibu saya ingin tahu banyak, tapi nanti secara tampilan akan disampaikan oleh Bu Hati tentang budaya positif apa yang bisa kita lakukan agar SMK 4 ini seperti apa namanya ya, digerakkan oleh orang
orang yang memang memiliki ya kalau saya bilang positif thinking dengan semuanya, kemudian perilakunya, kemudian semuanya mengeluarkan hal yang positif. Kalau orang Jawa itu bilang ada pepatah Jawa ya, kalau dari Jawa ya, itu ajining diri dumunung ing lati, ajining rogo dumunung ing busono. Itu sebenarnya bukan mesti Pak. Ajining diri itu berharganya seseorang akan dihargai, akan dinilai oleh orang lain itu dumunung ing lati. Lati itu adalah ucapan. Jadi Bapak Ibu yang Bapak Ibu ucapkan, yang Bapak Ibu sampaikan itu isinya orangnya kan menilai. Kalau Bapak Ibu yang disampaikan ya hanya kata-kata yang tidak bermakna, tidak ada ini, tidak ada itu, orang lain akan menilai. Tapi kalau Bapak Ibu selalu memberikan kata-kata, selalu memberikan motivasi, selalu memberikan ini, Bapak Ibu akan secara pribadi, Bapak Ibu benar-benar luar biasa. Jadi kemudian orang itu bisa ditentukan dari ucapan-ucapan yang mengeluarkan kata-kata tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu berbicara itu dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, orang itu senang mendengarkan karena yang Bapak Ibu keluarkan, yang Bapak sampaikan itu intinya mengandung banyak hal yang positif. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, kalau yang kedua ya ajining rogo dumunung busono, itu harga fisik seseorang itu tergantung busono itu yang dipakai. Artinya bukan berarti pakaiannya, tetapi bagaimana seseorang menempatkan diri pada situasinya. Nah, bagaimana cara berpakaian itu juga penting. Kita belajar bagaimana tampil, bagaimana depan mulut, itu termasuk budaya positif juga. Nah, ini ya Bapak sekalian yang perlu disampaikan. Banyak hal-hal yang Bapak Ibu ini, kenapa materi budaya positif ada? Karena memang di situ seorang guru sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai potret yang hari selama 3 tahun kemudian harus mengeluarkan barang budaya positif ke siswa. Bapak Ibu mohon ada kesempatan ini memberikan diseminasi budaya positif, maka kita sama-sama lihat. Dan intinya keberhasilannya kalau ukurnya adalah Bapak Ibu aplikasi sehari-hari mengeluarkan budaya positif ke semua. Mungkin saja bisa teman-teman selamat mengikuti kegiatan dan mudah-mudahan kegiatan pada ini berdampak positif juga kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya silakan komite kita berkesempatan yang menyajikan dengan diseminasi tanya jawab pertanyaan. Yang bertanya boleh juga menyampaikan pendapat dan saran lagi ya. Nama saya Leti Silawati. Awalnya saya mengajar fisika. Saya mengajar di SMK 4 ini mulai Agustus tahun 2000. Berada di depan Bapak dan Ibu. Bukan berarti saya lebih pintar. Kebetulan saya mendapat tugas untuk menyampaikan ya sosialisasi tentang budaya positif. Ini berdasarkan kurikulum Merdeka. Menurut pendapat Bapak Ibu, pendidikan itu apa? Boleh silakan menjelaskan. Dari yang tahu menjadi dari yang tidak tahu yang berbeda-beda. Nah disitulah itu harus tahu keistimewaan seorang anak. Si anak A itu pintar di menyanyi. Nah dalam apa ya? Dalam mengajar gitu, guru itu harus bisa mendiferensiasikan. Misalkan anaknya suka nyanyi, berarti nanti pelajarannya mungkin bisa lebih nyanyi. Kalau anaknya suka menggambar, berarti atau suka visual gitu. Berarti kita dulu sebagai guru harus meneliti dengan video-video seperti itu, pendidikan dari yang tahu menjadi tidak tahu. Oke, betul sekali. Ya, kasih tangan. Jadi menurut kurikulum Merdeka ya, pendidikan itu adalah menuntun. Jadi pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi kodrat itu tadi kata Bu, dia punya kodrat dia sendiri, menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai apa? Keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi pemikiran Hajar Dewa Tara. Ini ditulis pada tahun 1937 dan 1936. Menurut Hajar Dewa Tara, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Jadi guru itu diibaratkan seorang petani, ya. Guru ibarat seorang petani yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi,
ia dapat memperbaiki. Jadi kita lakukan sebagai petani kan memperbaiki kondisi tanah, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu. Petani atau guru tidak bisa, kalau petani ya, dia nanam padi, tidak bisa kebun jagung. Apa yang bisa dilakukan petani? Dia mengkondisikan itu, memberikan pupuk, tanahnya digumburkan, dicampurkan. Kita sebagai guru bagaimana? Kita kondisikan bagaimana supaya padi yang kita tanam itu tumbuh, anak itu tumbuh dengan bagusnya, potensinya keluar. Maka kita ciptakanlah kondisi yang nyaman. Kita ciptakanlah pada saat belajar anak-anak muda menyerap pelajaran. Nah, itulah yang namanya kita menciptakan disiplin positif. Sekolah ibarat sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungannya menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Contoh, murid yang tadinya malas setelah kita kondisikan maka menjadi bersemangat. Akan kemudian murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, kalau itu merasa tertekan ya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan inilah tanggung jawab kita semua ya, tanggung jawab guru membentuk budaya positif. Salah satu tanggung jawab guru bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh karakter baik warga sekolah. Pada akhirnya karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya. Nah, sekarang coba kita refleksi di sekolah kita SMK 4 tercinta ini. Bagaimana suasananya? Apakah murid-murid saling berinteraksi? Bagaimana guru saling bertegur sapa? Bagaimana guru menyapa murid? Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik? Nah, budaya yang berkembang, suasana yang terasa. Apa suasana yang timbul dalam sekolah? Itulah yang menunjukkan nilai-nilai yang ada di sekolah itu, nilai yang kita yakini. Nah, maka kita perlu budaya positif untuk memberikan lingkungan yang aman, nyaman bagi murid, kesempatan, kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan tidak apa-apa sesuai kita salah. Dari kesalahan kita belajar. Itu tidak apa-apa berbuat salah kemudian belajar, bersalah lagi belajar lagi sampai dia paham bahwa itu seharusnya tidak dilakukan. Jadi salah satu tanggung jawab kita adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Jadi salah satu hal yang paling penting, kita perlu menghilangkan rasa takut dalam diri murid-murid sehingga mereka merasa aman dan nyaman berada di sekolah, bahwa membuat kesalahan adalah suatu proses belajar itu sendiri. Hanya dengan demikian semua murid dapat belajar dengan rasa tenang tanpa tekanan dan nyaman. Inilah yang namanya kurikulum merdeka. Jadi anak itu bebas dari rasa takut. Salah satu ini ya sudah dijadikan standar nasional sebenarnya. Jadi kita tidak boleh kita menolak untuk tidak melaksanakan ini. Kenapa? Karena sudah menjadi standar nasional pendidikan. Isinya bunyinya seperti ini. Lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi pembelajaran kita harus berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang inovatif. Bagaimana guru memberi inspirasi Pak Jais? Saya berpartner sama Pak Jais, sama menginspirasi Pak Jais, inspiratif ya. Kemudian menyenangkan, bagaimana anak itu mengajar dengan dia tuh senang untuk belajar, menantang, hanya ada menantang. Kemudian memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi agar memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi kita harus juga mempertimbangkan fisiknya, psikologisnya, minatnya, bakatnya, gali mimpi. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu nih, saya pengen menggali mimpi Bapak Ibu. Seperti apakah SMK 4 yang diimpikan Bapak Ibu
yang mau jawab? Seperti apa sih? Mungkin siapa ya di sini ya? Pak Dian. Seperti apa SMK 4 yang diimpikan Pak Dian? Kalau untuk ini ya dari segi gurunya ya, itu yang diinginkan dari pengajarannya, fasilitasnya juga itu yang diinginkan. Tapi untuk siswanya juga dalam belajarnya juga harus lebih beratnya ya, kita sebagai pendidik itu harus memberikan motivasi pada siswa supaya dalam pembelajaran itu kayak apa, paham mengerti dalam sebuah pembelajaran. Kalau untuk guru antar guru dengan siswa itu yang Pak Dian tangan. Ini dengan latar belakang Pak Dian ini guru kejuruan, jadi memang sih kita, termasuk saya juga, impian saya kita punya fasilitas yang memungkinkan untuk kita mengajarkan apa kompetensi yang harus didapat anak. Kemudian Pak Dian juga bermimpi kalau anak itu senang termotivasi oleh pembelajaran gurunya. Dia punya impian lagi, tidak sama lagi Ibu? Bisa? Sama kayaknya Bu. Sama. Ke suasana kelas juga. Suasana kelas. Ya. Fasilitasnya lengkap gitu. Fasilitas yang lengkap. Jadi itu tentang seragam. Sekarang kita coba refleksi kembali ya, sekolah kita, kelas kita. Kira-kira nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid di kelas atau di sekolah? Attitude. Ada. Sopan santun gitu ya. Kalau menurut saya di sekolah ini ya, Ya, kebanyakan mau di selasar, mau di halaman, mau di mana-mana, nggak peduli mereka ada guru atau tidak, ngomongnya anak, bodoh banget, bapak kau, sial, bangsat dan jajarannya. Jadi, ya, menurut saya hal pertama itu adalah menjaga mulut mereka. Gimana caranya kita juga sebagai guru, sebisa mungkin mereka membawa di mana sih ada gurunya. Tapi menghargai. Biasa kan ada yang kakinya di atas, ya. Harus menghormati dan menghargai. Kakinya di atas. kebajikannya. Kalau saya seperti ini, saya juga bilang ke murid saya tidak akan mengatakan kalian bodoh banget atau apa, ya. Jadi tolong kita saling menghargai, komunikasi kita baik, ya. Saya menghargai kalian, kalian juga harus bisa menghargai saya. Oke, kita kasih tepuk tangan. Satu, berarti dapat nilai kebajikannya tadi berbahasa sopan santun, tingkah lakunya. Kemudian yang kedua tuh saling menghargai dan menghormati orang lain, juga teman, guru, semua orang, semua warga sekolah. Itu nilai kebajikan. Ada yang lain lagi? Pak Aulia nih? Pak Aulia ada nilai? Oh Pak Agus Wartaman silakan. Saat ini kita rasakan kepedulian Bu. Kepedulian. Antara sesama baik antar siswa, mungkin siswa ke guru, sudah sangat-sangat indah sekali. Jadi kebanyakan kita temukan mereka saja di kelas tidak punya rasa empati. Mungkin ini yang perlu kita nilai kebajikan yang kita hadirkan ke mereka, bagaimana memiliki rasa empati terhadap sesama, merasakan kesulitan. Sampai sampaikan tadi latar belakang kita di sini siswanya rata-rata sangat ya kita maklumilah dengan kondisi apa adanya. Mungkin nilai kebajikan bisa kita tumbuhkan tadi salah satunya rasa empati dan kepedulian baik terhadap sesama, terhadap lingkungan maupun fasilitas sekolah. Iya, jadi kita rasakan sangat perlu kita. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Betul sekali. Ada lagi sebenarnya harus kita benahi di sekolah kita nih. Berarti ada masalah di sekolah kita. Kemana ada lagi? Boleh, Paulia. Sedikit tambahkan Pak Agus ya. Jadi kalau saya amati mereka di jurusan ini, kayaknya bagi mereka itu sekolah dia jurusan dia lah. Jadi jurusan lain itu bukan sekolah dia, bukan dan sebagainya. Jadi karena memang tidak ada rasa kepedulian kata Pak Agus, jadi ya aku ya. Nah itu juga ketika dia pakai kelas itu salah, habis ini kan bukan aku yang pakai. Nah alhamdulillah di semester ini saya
Seperti kepala sekolah dapat tugas wali kelas yang agak sedikit. Boleh nggak ada Pak ya? Nah, warisan dari Pak Budi, alhamdulillah ada banyak dari Pak Budi. Itu anak kelas 11 lah. Dan ini juga kaitan tadi dengan yang masalah pertama, kaitan kedisiplinan itu. Jadi kita tuh kalau saya pribadi lah, tak akan pernah kita bisa mengukur sekolah kita dengan sekolah lain. Kalau saya pribadi, sekolah ini memang SMK, tapi di dalam SMK itu ada sekitar 12 sekolah. Dan tiap-tiap jurusan itu kita tidak ada standar disiplin yang sama. Nah, ketika kita bisa ngambil patokan, oh saat ini di TKJ ini standar disiplin begini. Kalau saya jelas, standar disiplin saya masalah pakaian itu legasi basah, dia dan baju kancing dan semua. Ya, nah artinya apa? Memang standar disiplin memang susah. Memang susah karena setiap jurusan itu punya karakter beda-beda, lingkungan sosial beda-beda. Memang kadang kita memang untuk tadi gurunya harus seperti separuh malaikat. Termasuk sedikit yang mohon maaf ya, asalnya memang salah gitu. Nah kaitan yang dengan ini dilebarikan, ada beberapa hal yang sudah saya rasakan beberapa minggu ini anak, khusus anak kelas nih lah ya. Jadi saya mulai mengajarkan mereka bagaimana kalau belajar langsung kau tuh saudara sampai ini kayaknya berat. Satu di jurusannya sebenarnya saudara ya. Nah dari beberapa minggu ini saya coba aja dia memanfaatkan diri untuk lingkungan SMK. Nah, tapi saya tidak bilang ini kawan. Jadi saya cobalah terapkan ajak dia bersihkan mesin. Nah, dalam 3 minggu terakhir ini kayaknya bagi saya gampang benar untuk mengontrol dia itu, mengarahkan dia bersih. Nah alhamdulillah dari Senin kemarin sudah banyak datangan dari guru-guru, Pak bersih nyaman Pak bersih begini. Masalah Pak Wahyu kok biasanya kita segitu itu ada pasir juga dan sebagainya, sejadah wangi dan sebagainya kan. Nah, saya promosikan ke anak kelas itu. Ada salam dari Pak Wahyu gini, bilang kalau udah gini-gini macam-macam. Nah alhamdulillah, tapi bagi saya pribadi itulah standar saya disiplin dan suksesnya untuk anak kelas, tapi tidak bisa untuk anak TKJ. Nah jadi nilai kebaikan yang jadi penghalang kita di sini ini sebenarnya anak-anak itu tadi itulah mereka punya potensi beda-beda, karakter beda-beda, dan mereka cenderung memikir ya ini jurusan aku inilah aku, jurusan lain kan. Maka itulah saya kemarin hampir juga ada lihat sebuah kejadian depan mata saya seorang. Maka saya tak punya video, saya itu ingin gambarkan karena anak hari ini seperti itulah sebenarnya SMK. Jadi ada anak teknik kayu kecelakaan di gang karet. Memang betul ya tabrakan itu karena jatuh sih dengan knalpot besar itu. Tak ada yang nolong, tidak ada yang nolong. Termasuk saya lewat itu tidak ada orang. Tiba-tiba anak listrik datang dengan seragam yang beda. Dibantunya semuanya. Maksud saya ke kawan-kawan tuh, ya ini anak PDSM nih, walau sepeda jurusan, kok satu gitu. Untuk hari ini, kenapa kita bisa begini, kelas rancur dan sebagainya. Mereka tidak punya rasa kebersamaan. Nah itulah intinya. Kalau saya hati sama ngomong kayak gini masuk nih. Ada tampil. Saya moderator bantu ke narasumber. Karena keseluruhan. Jadi Pak sebenarnya kita kemarin merevisi lagi yang namakan aturan-aturan yang mudah saya. Termasuk Pak Sekolah minta, saya bilang kalau salah ini dicatat 7, kali ini kesalahan 8, ada dikumpulkan dikumulasikan sekian. Mati saya nak nyatat budak yang terlambat satu-satu namanya setengah tidak. Apa dikasih poin-poin, tapi saya ikuti. Buatan ya mudah tarik Google contoh ya kan yang terlambat nilai 5 ya kan, kemudian karena ada panis ada reward yang juara 1 sekian, juara 2 sekian, nilainya tinggi sekian, ikuti perlombaan dapat juara sekian, imbanglah antara panis dan reward. Namanya aturan kita itu udah standar, cuma benar kata Pak Uya tergantung lagi jurusannya. Kalau udah terkotak-kotak jurusannya sakit. Makanya kemarin kita tak mau pergi ngajarkan boleh. Kepedulian itu merupakan masalah. Nah menurut ilmu yang saya pelajari ini di guru penggerak, bagaimana supaya berhasil itu ada caranya. Yang pertama itu teladan yang konsisten. Jangan cuma Pak saja menunjukkan seperti ini Bapak Ibu,
bagaimana datang tepat waktu, berbicara yang baik, bagaimana kita menghargai orang lain, bertegur sapa, itu teladan yang konsisten. Nah, kalau kita mau berhasil sekolah ini, yang kedua apa? Peraturan atau kebiasaan yang konsisten. Hari ini anak masuk gitu, sini kamu, kenapa kamu ini? Besok lepas, tadi dia di depan, tidak konsisten. Aku akan bisa masuk dari belakang. Atau jurusan lain kayak tadi di geomatika mau bersih. Kenapa jurusan itu kok boleh masuk pakai sepatu? Jadi di sekolah kita nih, kalau mau berhasil, kita tuh harus bergerak bersama. Itulah berpenggerak nih, kita bergerak bersama. Paulia tadi punya contoh yang baik. Kita aktifkan Kombel, komunitas belajar online. Nanti Paulia berbagi praktek baik. Bagaimana Paulia sudah bisa menumbuhkan sifat-sifat baik anak kelas. Kita berbagi, saling berbagi. Jadi kita guru itu gak bisa kita seorang diri untuk membuat kebaikan. Kita harus bergerak bersama. Nah memang kita ini punya tupoksi ya. Saya paling anak geomatika, terus Paulia anak kelas. Memang sih itu yang harus punya prakarsa yang demikian hebat itu dari top manajemen. Dia bisa menggerakkan semua kekuatan yang ada di sekolah kita. Bagaimana caranya top manajemen? Buatlah kegiatan secara menyeluruh nih, di mana semua siswa kita tuh. Nah, ini ya kita sekarang masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini masuk ke teori kontrol oleh Dr. William Glasser dari luar negeri ya. Selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Berpikir kita tuh bisa kontrol murid, padahal tidak. Jadi menurut Dr. William Glasser, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, jadi kalau kita memaksa murid, kalau dia tidak mau, dia tetap tidak mau gitu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Dia biarkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Terus kita lanjutkan. Nah ini lagi nih ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihatnya. Ubah, bukan kita berusaha untuk mengubah orang, kita ubah dulu gitu. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah itu menurut Stephen R. Covey. Nah, muncul di sini stimulus respon. Ini yang biasa ya, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Ya, apa kok tak bisa menyamakan? Tapi beda. Ada realitasnya tuh kebutuhan kita tuh berbeda. Anak-anak mungkin dia butuh bermain, tapi guru-guru tidak butuh bermain. Nah, kebutuhan tuh berbeda. Kemudian stimulus respon lagi, semua orang melihat hal yang sama. Nah, misalnya contohnya kita melihat anak ini nakal, tapi setiap orang, teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Sudut pandang dia tuh lain, sudut pandang kita tuh beda. Jadi kita harus paham. Kemudian kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nih untuk stimulus respon ya. Nah, teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus pahami bagaimana anak kita memahami dunianya gitu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada stimulus respon. Nah, teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol hanya Anda, hanya siswa kita yang bisa mengontrol diri siswa sendiri.
Kemudian ini saya bisa kontrol orang lain menurut stimulus respon kita. Nih guru menganggap kita ini bisa mengontrol siswa kita. Nah, tetapi menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat pendidikan gagal. Jadi awalnya kan kalau kan kita bujuk, jangan mau gini, bapak ini dan si tahu dah. Justru hilang kesabaran kita kan, langsung kita marah-marah lah. Ibu-ibu marah, apa udah ibu kasih tahu dah. Boleh, ini sampai dihukum. Nah, ibu hukum kamu tuh harus ini lari lapangan. Nah, jadi pada saat pendidikan gagal maka timbullah pemaksaan. Tapi menurut teori kontrol itu tidak bagus. Yang bagus itu adalah kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti kita bahas lebih lanjut apa yang dimaksud kolaborasi dan kolaborasi. Sebab tadi Bapak sudah terangkan. Nah, menurut ini ya kurikulum merdeka, disiplin di sini kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, Bapak ini mau disiplinkan, disiplin, hukum. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif belajar kita nih. Nah, terus dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Harus disiplinkan kalau ini. Itu kayaknya hukuman. Tapi apa sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara, ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau Anda tidak bisa disiplin diri, ya adalah kontrol dari luar yang mendisiplinkan anak itu. Tapi harus dalam suasana yang merdeka, tidak boleh ada paksaan. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah ini banyak Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi merdeka bukan berarti tidak disiplin. Jadi pertama harus disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Disiplin itu adalah disiplin diri, motivasi internal. Itulah disiplin diri itu, internal motivasi, mengarahkan menurut kita. Oke, terus ini balik lagi 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3, dari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lihat tadi kan. Nah, terus ini lebih jauh lagi nih, untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Ini yang paling rendah, motivasi perilaku. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, satu tingkat di atas motivasi yang pertama di sini, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, dan menurut mereka penting dan mereka letakkan di dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal. Ini agak bisa kita lagi ngajar. Apa kita ngajar? Kita mau dapatkan gaji. Itu agak setingkat dari mengapa kita mengajar, kita takut dihukum ke sekolah. Nah, ini tingkat keduanya. Kemudian yang paling bagus ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa? Akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai.
dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini memiliki motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif dan perilaku bersifat internal. Ini yang bagus. Jadi kita inginkan siswa kita berperilaku baik karena mereka yakin bahwa perilaku baik itu membuat mereka sukses misalnya, atau sesuai dengan tuntunan agamanya. Itu berasal dari dirinya sendiri. Itu yang paling bagus. Bukan karena hukuman, bukan karena adanya penghargaan. Nah ini, jadi ada tiga dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan di sekolah. Itu ada namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya tuh restitusi. Coba kita lihat lagi ya. Ini kita tinjau dulu restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Kayaknya bagus ya. Nah ini ada tabel nih. Apa bedanya Bapak Ibu nih? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi itu disiplin ya. Disiplin itu artiannya lebih positif. Kalau hukuman itu negatif. Konsekuensi itu sesuatu memang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Itu namanya konsekuensi. Nah dia melakukan ini, dia misalnya sudah merusak meja, konsekuensinya betul kan gitu. Itu namanya konsekuensi. Nah restitusi merupakan pilihan. Jadi anak itu suruh berpikir sendiri. Kalau kayak gini, berarti kamu harus kenapa? Menanamkan kesadaran dirinya gimana. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara menanamkan kesadaran diri. Nah ini kemudian tadi itu ternyata di kurikulum 13 itu tidak ada peringkat. Nah memang seperti itu, tapi itu karena penelitian baru saya paham. Ini banyak penelitian dari para ilmuwan. Ternyata dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Sebenarnya itu mereka tidak bisa. Nah, begitu tidak bisa kita kasih hadiah. Jadi itu negatif, dihukum oleh penghargaan. Menurut Pak, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Pernah nggak Bapak Ibu bayangkan nggak punya anak kecil, anaknya mulai belajar berjalan, begitu dia bisa berjalan, berbinar-binar mata senang ya, itulah penghargaan tertinggi. Ketika seseorang itu bisa berhasil belajar. Saya Priti Rusilawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 4 Pontianak. Video berikut ini adalah demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif mengenai penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pendidikan, sehingga menggeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan
memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Rido tidak terima pekerjaannya selalu dicontek temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario pemecahan masalah dengan segitiga restitusi. Ibu dengar dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Reza. Ya Bu, habisnya saya kesel soalnya Reza itu suka mencontek pekerjaan saya. Ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Kalau ibu di posisi kamu, Nah itu namanya menstabilkan identitas. Kita menganggap oh ya wajarlah semua pun bisa berbuat salah. Jadi kita nggak langsung menyalahkan gitu. Terus saya, oh kamu ini kenapa kan itu tidak boleh. Jadi kita pada tahap pertama tuh menstabilkan identitas dulu. Kita membuat anak yang bersalah tuh ada punya harga diri gitu. Nah, kita namanya menstabilkan identitas. saya merasa kesal. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Reza? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Reza dan saya membuka meja. Nah, habis itu kita yang kedua tuh validasi tindakan yang salah. Kita tuh membuat siswa kita tuh ngaku sendiri. Nah, supaya memvalidasikan betul dia benar-benar bersalah gitu. Apakah dia benar bersalah? Jadi kita gali supaya dia mengakui oh saya tuh memang salah gitu. Dia mengatakan apa kesalahan yang dibuat dia. Dia mengatakan sendiri. Itu ada tekniknya kalau kita dapat ya. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Ya Bu, wajar saya marah soalnya saya sudah susah payah mengerjakan PR dan tugas Reza segampang-gampang aja. Jangan lupa kita menggali sebab anak itu tadi menanyakan latar belakang. Kenapa dia tidak berseragam atau sepatu putih? Kita tanya, nah kamu ini nggak sepatu putih? Kita kan harus tahu, jangan kita langsung menjustifikasi, memponis dia gitu. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah dengan Reza. Ibu kalau di posisi kamu tidak akan marah, tapi ibu menghargai keputusan kamu yang tidak beliau seperti kamu tidak mendukung Reza. Tindakan kamu yang marah sampai berpikir apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah kalau kita nih selalu disuruh ke keyakinan kelas, ke merdeka. Jadi kita semua ini harus membuat yang namanya tuh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas gitu. Jadi semua tingkah laku anak nanti kita balikkan ke dia. Kesepakatan kita, keyakinan kelas kita sesuai nggak dengan apa yang kamu kerjakan? Aku kayak gitu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Saling menghormati Kamu saling menghormati antar teman itu ketika kamu. Baik, kalau menurut kamu mengerti keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan ketika ibu sedang marah? Harus bersabar. Kamu bersedia dia mendapatkan solusi sendiri gitu. Bagaimana caranya kita tuh berkomunikasi sama murid kita sehingga murid kita tuh dapat solusi dari diri dia, dari kita. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bersabar dan diskusi. Jika ada teman yang mencontek, saya akan melaporkannya ke guru. Tepat sekali tindakan kamu Rido. Tetap semangat ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Ya Bu, terima kasih. Supaya nggak susah sih, untuk sabar, kita sabar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Reski. Saya dari kelas 11 Biomatika. Saya senang sekali diajak diskusi oleh guru untuk mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman setelah saya. Saya harus lebih banyak bersabar dan menghormati teman-teman. Kasus kedua, Reza beberapa kali datang terlambat sehingga pelajarannya tertinggal. Skenario untuk pemecahan masalah Reza menggunakan segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Reza, tadi ibu dengar laporan dari Buket, katanya kamu sering terlambat ya? Iya Bu, Menurut kamu sudah berapa kali kamu terlambat? sudah 2 kali. Menurut kamu terlambat itu suatu kesalahan? Iya Bu. Baik Reza, berbuat kesalahan itu sesuatu yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut.
mengatakan itu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang sekitar kita, membersihkan buku, kan juga dapat mengerti rasa tanggung jawab dari sekitar kita. Ya, dulu saya sudah terlambat, sekarang saya sudah terlambat. Saya rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Agatha dari kelas 11 Biometrika. Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan guru. Saya telah menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi agar tidak datang terlambat di sekolah. Sekian video demonstrasi kontekstual dari saya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih untuk semuanya. Tapi memang agak susah sih, harus sabar. Jadi masa ada mau komen? Mungkin materi. Oh, materinya sih terus. Saya sebut lagi ya yang penting ya. Itu segitiga restitusi. Ada lagi kita keyakinan kelas nanti harapan saya sih dibuat keyakinan kelas itu. Jadi di kelas tuh kita buat banyak step-stepnya. Nanti saya bagilah bagaimana membuat keyakinan kelas. Nanti semua apa yang dilakukan siswa itu hubungannya dengan kesepakatan atau keyakinan kelas itu. Pasti yang melatar belakang ini, jadi manusia itu kita semua punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup. Mungkin dulu itu udah ada bekal, nggak makan dari hidupnya gitu. Yang kedua penguasaan. Beda-beda sih setiap orang. Mungkin si Doni itu dia tuh ingin berpengaruh terhadap orang lain, menguasai orang lain. Itu namanya penguasaan. Atau mungkin si Doni kurang kasih sayang, atau si Doni kurang kebebasan, dia tidak bebas, makanannya itu aja, atau kurang kesamaan. Jadi kita sebagai guru harus tahu kebutuhan siswa. Siswa kita tidur, kita harus tahu apakah kita yang mengajar tidak menarik, ataukah dia tidak ada pilihan selain mendengarkan gurunya ngomong, ataukah misalnya siswa tidur karena dia kurang tidur, berarti kan kebutuhan bertahan hidup, dia kurang tidur, ataukah dia tuh kurang diperhatikan, kurang kasih sayang, ataukah dia tuh merasa tidak bebas di kelas. Jadi kita harus paham. Nah, apa yang jadi kebutuhan murid itu nanti yang kita usahakan untuk terpenuhi. Kalau dia pengennya belajar dengan senang, kita berikan permainan pembelajaran secara game. Kalau dia perlu kebebasan, kita berikan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau dia perlu rasa kasih sayang dan rasa diterima, ini hubungannya dengan diterima dalam suatu kelompok. Biasanya orang yang butuh kasih sayang dan rasa diterima ini, biasanya dia inginnya tuh bekerja di dalam satu kelompok. Nah, buatlah pembelajaran secara berkelompok. Kalau penguasaan, jadi kan dia pemimpin. Kita berikan apa yang dibutuhkan dia. Jadi kita sebagai guru harus paham betul. Bukan cuma siswa, kita sebenarnya juga punya 5 kebutuhan ini. Kayaknya ya, terasa ya. Ini sebenarnya banyak. Terus 5 posisi kontrol ya, ini yang terakhir nih. 5 posisi kontrol. Jadi pertama, posisi kontrolnya kita nih sebagai guru untuk membuat menegakkan aturan disiplin anak. Kita tuh punya 5 kunci tangan kita. Pertama, apakah kita sebagai penghukum tadi? Nah, patuhi saya, awas, kamu selalu saja, selalu pasti kamu. Pokoknya itu namanya posisi penghukum. Akibatnya apa? Kemungkinan murid itu akan menahan amarahnya. Nah, bisa jadi kemudian dia duduk, dia malah coret-coret buku, coret meja, atau sepulang sekolah motor bapak guru dulu pernah kejadian masa ya, marah langsung gurunya lagi keluar langsung ditendangnya, gurunya tercampak seperti apa di jalan dulu, marah dia, diperlakukan hukum marah. Jadi hati-hati kita dengan anak. Kemudian membuat merasa bersalah. Apakah posisi kedua, membuat merasa bersalah? Ibu kecewa berapa kali dah bapak dendam kamu, coba orang tua kamu. Jadi merasa anak tuh kayak susah, sedih ya. Itu membuat rasa bersalah, itu negatif.
Kemudian hasilnya murid merasa bersalah telah mengecewakan ibu bapak guru, menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membagikan orang lain. Nah, murid itu melupakan di mana murid bisa melupakan anak ini bisa bahaya nih, malahan bisa bahaya dan satu hal bisa meletus tiba-tiba amarahnya. Terus posisi kontrol ketiga, kurang bagus juga sebagai teman. Nah, sebagai teman, lalu ngomong gini, ayo bantulah di bapaknya. Biasanya tuh bahasanya tuh lebih familiar, lebih kayak friendly. Ayo ingat tidak, bantuan bapak sama ini sudah kali ini tak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman. Nah, secara kurikulum merdeka hal ini nih hasilnya apa? Murid akan senang akrab dengan guru itu. Ini termasuk dampak positif sebenarnya. Hanya saja ada negatifnya. Murid itu tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah dia tetap mengandalkan guru itu untuk membantu. Akibat lain dari posisi teman, anak hanya berbuat sesuatu bila yang menyuruh guru itu. Kalau sama bapak itu mau, sama ibu yang ini tidak mau. Nah, karena bapak itu berteman, oh tenang ada bapak tuh yang akan backup. Nah, itu jadi tidak bagus juga sih sebenarnya. Itu posisi kontrol yang ketiga. Ada bagusnya tapi ada negatifnya. Terus yang keempat itu pemantau. Posisi kontrol sebagai pemantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Kita menghubungkan dengan peraturan. Ini hubungannya ke konsekuensi ya. Kalau pemantau, kalau peraturannya apa yang telah kamu lakukan, apa konsekuensinya, sanksinya apa, itu pemantau. Dia sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data sebagai alat bukti. Apa hasilnya? Murid memahami, bagus juga, paham dan konsekuensi yang harus dijalankan. Karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Jadi bahasanya tuh tidak boleh lemah, lembut. Kalau yang pemantau dia biasa saja, itu tidak menunjukkan emosi, biasa saja. Tapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Guru tetap harus memantau terus. Kalau tidak dipantau, ya dibuatnya lagi. Itu yang kekurangan negatifnya sedikit sih. Jadi anak harus selalu dipantau dan tidak ada kemandirian. Itu dalam posisi kontrol keempat. Nah, yang bagus itu sebagai manajer. Nah, jadi restitusi hubungannya tuh kita berposisi sebagai manajer. Posisi guru di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi seperti video saya tadi tuh. Nah, bagaimana kamu mengatasi ini? Jadi kita berikan lagi ke siswa, tapi kita sebagai manajer. Tujuannya apa? Supaya dia menjadi manusia merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Jadi restitusi itu menjadikan murid kita, dan kita menjadikan murid kita manajer terhadap dirinya sendiri. Nah, apa yang kita katakan, apa yang kita yakini, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita balikkan lagi dari ke pertanyaannya ke siswa. Nah, jadi tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seorang manajer bukan untuk memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita kembali ke posisi bisa juga ya kita kombinasikan, kadang jadi teman, kadang jadi pemantau, kadang jadi bisa. Tapi janganlah kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu negatif. Teman, pemantau, apa yang paling bagus itu sebagai manajer, itu yang paling bagus. Nah, ini seperti ini. Jadi pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus dari dalam hati, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid berkaca pinggang. Nah, tampak sedih tidak perlu, tapi kita biasa saja. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau murid, tapi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk menjalani. Atau ada yang mau nanya? Ini udah bisa. Sekian, terima kasih. Jadi mudah-mudahan dengan kondisi begini, inilah kondisi anak bangsa. Kita tetap semangat saja, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan tadi saya kirim ke manajemen Allah, mudah-mudahan kita ini guru penggerak. Ibu ini nomor 2 di sini, bukan pertama. Iya. Ibu ya, yang guru penggerak pertama yang kapan siapa? Ada. Jadi guru penggerak ini punya amanah. Ibu ini calon guru penggerak. Jadi kalau ibu jadi guru penggerak, ibu punya amanah. Jika ibu tidak melaksanakan itu, mengapa ibu termasuk orang tidak melaksanakan amanah? Kan gitu. Jadi ibu harus mampu menggerakkan potensi. Nah, salah satu mudah-mudahan ibu jadi penggerak, calon guru penggerak nanti penggeraknya seperti ini. Saya sering malam tuh.
kecil disimpan, itu mampu memperoleh dana bos kinerja 400 juta Bapak dan Ibu. Berbing aja, jangan dipaksa. Minum air jus buah kuning. Siapakah guru yang menjadi harapan? Tentulah Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Sungguh lincah berlaga, indah pula semangat. Kita doakan semua guru di sini menjadi penggerak. Kita mulai dari Bukit Yerusalem. Pagi-pagi pakai goreng, siap minum jamu. Berbagi ilmu semuanya lagi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekarang saya dan ponak saya ini, bapak saya malah tinggal. Saya suruh, ayo baca Yasin. Ada ponak saya dan Pak. Wah, saya marah benar. Datuk lagi dah. Sekarang ini kita sebut apa? Dia masih main HP, main game. Saya kirim, ponak saya kirim. Jadi sekarang HP itu salah satu yang memang menjadi PR kita. Ya kan? Mau gambar dikit, ketik gambar dikit mau gambar yang juga ini bertenaga saya bilang. Ya kan? Karena situasi yang selalu membuat zaman kemerdekaan hanya pengaruh lingkungan yang sangat besar sekali. Tinggal kita lawan bersama, banyak tawasul, mudah-mudahan kita akan berikan perkembangan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terbaik. Kami mengucapkan kawan melalui kami dengan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Implementasi budaya positif yang telah saya lakukan antara lain adalah membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa-siswa di kelas 11 Geomatika. Setelah dibahas bersama, kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding kelas dengan ditandatangani dan disepakati oleh seluruh murid-murid di kelas. Implementasi budaya positif lainnya adalah penerapan segitiga restitusi. Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Reza tanpa sadar saya menggebrak meja. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah Bu, wajar saya marah, soalnya saya sudah susah payah mengerjakan PR dan tugas. Si Reza segampang-gampangnya aja mencontek. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah dengan Reza. Ibu kalau di posisi kamu juga akan marah, tapi ibu menghargai perbuatan kamu yang tidak lebih jauh seperti kamu tidak memukul Reza. Tindakan kamu yang marah sampai menggebrak meja apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut Ridho, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan ketika Ridho sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan emosi. Jika ada teman yang mencontek, saya akan melaporkannya ke guru. Tepat sekali tindakan kamu Ridho, tetap semangat ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Ya Bu, makasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Reski. Saya dari kelas 11 Geomatika. Saya senang sekali diajak diskusi oleh ibu guru untuk mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus lebih banyak bersabar dan menghormati teman-teman.
Kasus kedua. Resa beberapa kali datang terlambat sehingga pelajarannya tertinggal. Skenario untuk pemecahan masalah Resa menggunakan segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Resa, tadi ibu dengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering terlambat ya? Iya Bu. Menurut kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 2 kali Bu. Menurut kamu terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Resa, berbuat kesalahan itu sesuatu yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut dan memperbaikinya. Setuju Resa? Setuju Bu. Resa, kita cari solusi bersama ya. Iya Bu. Resa sering datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sih Resa sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang Bu sambil main HP, jadi saya kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita, tugas tidak menumpuk, kita juga dapat melatih rasa tanggung jawab dan disiplin kita. Ya Bu, saya menyesal sudah terlambat. Maaf Bu, karena saya sudah terlambat. Iya Resa, sikap yang baik sudah kamu tunjukkan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar saya tidak terlambat datang ke sekolah. Baik Resa, kamu sudah mendapatkan solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Sekarang kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Agatha dari kelas 11 Geomatika. Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan Ibu Guru. Saya telah menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Implementasi budaya positif lainnya adalah penerapan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid.